3 akan menjelaskan alat peraga berupa hipofisis anterior, ovum, dan sperma. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rizka Safina dengan NIM 08. Saya Melaton Navia dengan NIM 10. Saya Yunita Azalia Fatihah dengan NIM 03. Saya Farel Kurnia dengan NIM 01. Yang pertama itu ada hipofisis anterior, adalah bagian depan dari kelenjar hipofisis yang berada di dasar otak. Bagian inilah yang berfungsi menghasilkan hormon-hormon penting dalam sistem reproduksi. Hipofisis anterior menghasilkan hormon. Yang pertama itu ada FSH, merangsang pematangan folikel di ovarium dan spermatogenesis di testis. Yang kedua LH, memicu ovulasi dan pembentukan korpus luteum di wanita, merangsang produksi testosteron di pria. Dan fungsi alat peraga ini itu menunjukkan bagaimana sebuah kelenjar kecil mengatur seluruh siklus reproduksi pria dan wanita dari jarak jauh. Selanjutnya ada ovum. Ovum adalah sel telur yang dihasilkan oleh ovarium, merupakan sel terbesar dalam tubuh manusia. Di sini ada zona pellucida, lapisan pelindung transparan, tempat pengikatan sperma. Dan di sini ada sitoplasma. Sitoplasma kaya nutrisi untuk perkembangan embrio awal. Dan di sini ada nukleus membawa 23 kromosom. Dan yang terakhir itu ada corona radiata, lapisan sel yang memberi nutrisi pada ovum. Fungsi ovum sendiri yang pertama tempat bertemunya sperma saat fertilisasi. Yang kedua pembawa material genetik dari ibu. Dan yang ketiga menghasilkan zigot setelah pembuahan. Selanjutnya ada sperma. Sperma adalah sel reproduksi jantan yang dihasilkan oleh testis berbentuk seperti kecebong. Struktur sperma yang pertama ada kepala. Kepala sperma berisi inti sel, 23 kromosom dan akrosom, kantung enzim untuk menembus zona pellucida. Yang kedua ada leher dan pembangkit tenaga penuh mitokondria untuk energi. Yang terakhir ada ekor untuk berenang menuju ovum. Fungsi sperma yang pertama membawa materi genetik dari ayah, yang kedua bergerak menuju ovum untuk proses pembuahan, mengaktifkan pembentukan zigot. Fungsi alat peraga menunjukkan adaptasi sel untuk motoritas atau pergerakan dan penetrasi. Jadi, hubungan antara 3 alat peraga ini, yang pertama hipofisis anterior menghasilkan hormon FSH dan LH. FSH berfungsi merangsang pematangan folikel di ovarium, sedangkan LH memicu terjadinya ovulasi. Dua hormon ini juga berperan pada laki-laki, yaitu merangsang pembentukan sperma dan produksi testosteron. Yang kedua yaitu di ovum yang sudah matang, akibat pengaruh FSH dan LH akan dilepaskan menuju tubuh fallopi. Disinilah ovum menuju sperma yang sudah melalui proses pematangan di testis. Yang ketiga itu sperma yang sudah matang menggunakan enzim di bagian akrosom untuk menembus zona pellucida ovum. Setelah itu terjadi peleburan inti sperma dan ovum sehingga terbentuk zigot. Jadi ketiga alat peraga ini saling berhubung dalam satu proses, dimulai dari pengaturan hormon oleh hipofisis, pematangan sel reproduksi sampai terjadinya pembuahan.